Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Alvin Ripaldo. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, tepatnya di KPIA semester 1. Baik, di sini saya akan membagikan sebuah media pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah hadis oleh Bapak dosen Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Baik, media pembelajaran yang akan saya bahas berjudul tentang hadis arba'in yang ke-1, yaitu segala perbuatan tergantung niatnya. Nah, apa saja sih isi dari media pembelajaran ini? Yuk, mari kita simak bareng-bareng. Let's go. Nah, ini dia. Di sini terlihat ada 5 menu ya, teman-teman. Yang pertama itu ada menu kompetensi inti, yang kedua ada menu kompetensi dasar, dan yang ketiga ada menu indikator, yang keempat materi, dan yang kelima menu kuis. Langsung saja kita masuk ke menu yang pertama, yaitu menu kompetensi inti. Di menu kompetensi inti ada 3 poin. Yang pertama 1.1, menerima dan meyakini bahwa Al-Quran dan hadis merupakan ajaran Islam yang harus diikuti. Yang kedua, menunjukkan perilaku yang mencerminkan hadis arba'in tentang niat. Yang ketiga, memahami pengetahuan dengan cara mengamati berdasarkan rasa ingin tahu tentang pentingnya niat dalam melakukan suatu hal. Oke, kita kembali ke menu yang kedua. Kita masuk ke menu yang kedua, yaitu kompetensi dasar. Di kompetensi dasar juga ada 3 poin. Poin yang pertama, menjelaskan kembali atau menerjemahkan atau menghafal isi dari arba'in ke-1. Yang kedua, mampu membaca hadis arba'in ke-1 tentang niat. Yang ketiga, mampu menghafal kembali hadis arba'in yang ke-1. Oke, kita kembali ke menu. Kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu indikator. Di indikator juga terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, 3.1, menjabarkan arti atau makna dari hadis arba'in ke-1. Yang kedua, membandingkan pengetahuan yang terdapat pada hadis yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami isi kandungan dari hadis arba'in yang ke-1. Kita kita masuk ke materi. Di materi di sini ada hadis arba'in yang pertama, dan saya akan membacakan hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mu'minina Abi Habsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innama a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fahijratuhu ila Allahi wa rasuli, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang artinya adalah, dari Amirul Mukminin Abi Habs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagai yang ia niatkan. Oke, next. Nah, di sini ada kandungan hadis dari arba'in pertama. Yang pertama itu, niat merupakan syarat layak atau diterima atau tidaknya amal perbuatan, dan amal ibadah tidak akan menghasilkan pahala kecuali berdasarkan niat atau karena Allah Ta'ala. Yang kedua, waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan tepatnya di hati. Dan yang ketiga, ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah Ta'ala, dituntut pada semua amal soleh dan ibadah. Yang keempat, orang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Dan yang kelima, semua perbuatan yang bermanfaat dan mudah atau boleh jika diiringi niat karena mencari keridhaan Allah, maka dia akan bernilai ibadah. Yang keenam, yang membedakan antara ibadah dan adat atau kebiasaan rutinitas adalah niat. Yang terakhir, hadis di atas menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari iman karena dia merupakan pekerjaan hati. Dan iman menurut pemahaman ahli sunnah wal jamaah adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Oke, baik. Kita kembali ke menu dan kita masuk ke menu terakhir, yaitu kuis. Soal pertama, hadis yang pertama menerangkan tentang A. Tiang agama, B. Zakat, C. Niat, dan D. Puasa. Jika teman-teman memilih A, jawabannya salah. Jika teman-teman memilih B, jawabannya juga salah. Dan jika teman-teman memilih C, nah, jawabannya benar.
lanjut ke soal yang kedua. Hadis niat merupakan sepertiga ilmu. Maksud dari pernyataan tersebut yaitu A. Perbuatan tangan dan kaki dan mulut. B. Perbuatan hati, lisan, dan mulut. C. Perbuatan mata, hati, dan kaki. D. Perbuatan hati, lisan, dan anggota badan. Jika teman-teman memilih A, jawabannya salah. Dan jika teman-teman memilih B, jawabannya juga salah. Dan jika teman-teman memilih C, jawabannya juga salah. Dan jika teman-teman memilih D, jawabannya benar. Oke, next. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.